masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum dimulai, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Tidak. Nihil? Siapa? Siapa nak? Firza. Kenapa Firza? Sakit. Firza? Izin. Ada lagi? Udah itu aja, Bu. Udah itu aja ya. Oke. Komputasional, ya, berpikir komputasional. Jadi hari ini kita belajar tentang algoritma dan pemrograman. Nah, untuk itu kita perhatikan di depan. Baru nanti kita uji coba. Apakah kalian mampu menjalankan programnya atau hanya bisa dengan ini aja, melihat aja. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Tentu sudah tahu ya, tujuan pembelajarannya, ada tujuannya itu yaitu mampu membaca dan menulis, kemudian memahami konsep, memahami penggunaan struktur dan struktur kontrol peluang. Itu ya kegiatannya, tujuan kita setelah kita belajar tentang pemrograman ini. Nah, tujuan ini harus tercapai. Paham ya? Paham. Oke. Untuk selanjutnya ada peta konsepnya. Di sini ada peta konsep algoritma dan pemrograman. Nah, di algoritma dan pemrograman ini dibagi menjadi algoritma. Di algoritma ada diagram alir, space kode ya. Nah, di sini kita belajar tentang diagram alir dan space kode. Nah, untuk itu ada algoritma. Algoritma pengertiannya ini sekumpulan instruksi. Ya, sekumpulan instruksi struktur terbatas dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer menyelesaikan suatu masalah. Itu ya. Untuk selanjutnya yaitu ada dua. Ada tadi yang di peta konsep tadi ada diagram alir, ada space kode. Nah, untuk selanjutnya kita belajar tentang diagram alir. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Paham? Paham? Siapa yang bisa menceritakan maksud dan tujuan pembelajaran ini ada? Ada? Coba Perlita. Supaya kita bisa mencari permasalahan di algoritma. Oke, menyelesaikan masalah di menggunakan algoritma. Oke. Apa itu namanya, simbol-simbol atau icon-icon ya yang harus kita pelajari. Ada berapa icon? Ada tuh 7 icon. Nah, kemudian yang pertama ada namanya garis, simbol garis ya. Nah, garis ini menunjuk arah. Nah, kemudian ada sentimeter, titik awal dan titik akhir. Selanjutnya sampai dari penghubung. Penghubung ini antar halaman digunakan untuk menghubungkan satu titik. Seperti itu ya. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Diagram alir. Nah, ini adalah contoh kasus yang diselesaikan menggunakan diagram alir. Nah, pertama kasusnya itu adalah kita caranya dimulai dari start ya. Start itu artinya bahwa kita memulai atau melangkah. Awalnya itu dimulai dari start. Nah, simbol yang kita gunakan seperti ini di diagram alir ya. Kemudian ada red isi. Kemudian luas sisi kali sisi. Kemudian baru print, baru selesai. Itu adalah N. Ini adalah cara untuk menghitung luas. Cara menghitung luas di sini. Bu, di mana letak apa itu namanya? Rumusnya. Nah, rumus ada di sini. Ya, ini rumusnya ada di sini. Luas sama dengan sisi kali sisi. Terus selanjutnya sama menghitung luas permukaan kubus. Kalian udah pahami? Bisa dilihat juga di apa itu namanya di catatannya atau di bukunya, sama saja seperti ini. Dari start, kemudian red sisi luas sisi kali sisi, luas permukaan permukaan dan sama dengan luas kali 6. Kemudian print, kemudian pertemukan dan N. Ada pertanyaan tentang apa itu namanya algoritma? Nah, kemudian yang selanjutnya Ibu menyuruh kalian untuk membuat apa itu namanya program algoritma. Oke, silakan buka komputernya. Nanti kita menggunakan
Gimana langkah-langkahnya? Pertamanya seperti apa? Nomor antrian seperti bagaimana caranya? Oke? Nah, aktifkan komputernya. Kemudian sinyalnya kita menggunakan internet, jaringan internet. Oke? Oke, Bu. Menggunakan jaringan internet. Kamu udah Mana aktif, Bos Tundin? bukan kan? Kok ngapa? Bagi Cok. Oke, yang belum silakan dilanjutkan, yang sudah lakukan algoritma ya. Nah, kemudian juga di sini dalam pemrograman itu harus diperhatikan titik koma ataupun di mana startnya, kemudian berhentinya. Jangan sampai kita keliru. Nah, jadi ketika kita melakukan kekeliruan, maka akan muncul peringatan bahwa kode yang kita masukkan adalah salah. Ada latihan, latihannya seperti ini. Boleh diperhatikan jika ada pertanyaan. Silakan bertanya. Latihannya ini menghitung luas permukaan sebuah kubus yang memiliki panjang sisi 20 cm dengan menggunakan diagram alir. Pada contoh kedua, boleh kalian pelajaran hari ini. Baik, Bu. Mudah dipahami. Demikian, tidak ada pertanyaan? Tidak. Demikian pelajaran kita hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.